Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa rata-rata kita menghabiskan 8 hingga 9 jam sehari menatap layar? Itu artinya hampir sepertiga hidup kita dihabiskan bersama gadget, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Teknologi memang seperti pedang bermata dua yang bisa sangat membantu hidup kita, tapi juga bisa merugikan kalau tidak bijak menggunakannya. Sama seperti mengendarai mobil yang membutuhkan SIM, teknologi juga butuh pengetahuan tentang cara pakai yang benar, agar kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal tanpa membahayakan manfaat yang bisa dimaksimalkan. Mari kita lihat manfaat besar apa saja yang bisa kita dapatkan dari teknologi. Pertama adalah akses informasi dan pembelajaran yang tidak terbatas. Bayangkan, jutaan video tutorial gratis, kursus online, dan e-book tersedia untuk kita. Kita bisa belajar apa saja, dari mana saja, tanpa batasan waktu dan tempat. Selanjutnya, teknologi sangat meningkatkan produktivitas kerja kita. Meeting online menghemat banyak waktu perjalanan. Aplikasi kolaborasi membuat kerja tim jauh lebih mudah, dan berbagai otomasi tugas berulang membebaskan waktu kita untuk fokus ke hal-hal yang lebih penting dan strategis. Jangan lupa juga soal koneksi sosial. Melalui video call, kita bisa tetap dekat dengan keluarga di luar kota atau bahkan luar negeri. Pertemanan tetap terjaga meski jarak memisahkan, dan kita bisa menemukan komunitas online dengan minat yang sama untuk saling berbagi dan belajar bersama. Terakhir adalah kemudahan hidup sehari-hari yang luar biasa. Belanja tanpa perlu keluar rumah, bayar tagihan dalam hitungan detik, dan pesan transportasi atau makanan dengan sangat mudah. Semua ini membuat hidup kita lebih efisien dan nyaman. Risiko yang harus diminimalkan. Namun, di balik semua manfaat itu, ada risiko-risiko yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah kesehatan fisik kita. Terlalu lama menatap layar menyebabkan mata kering dan minus yang terus bertambah. Posisi membungkuk saat menggunakan gadget membuat leher dan punggung kita sakit. Belum lagi, risiko obesitas karena kita jadi kurang bergerak dan lebih banyak duduk. Kesehatan mental pun tidak luput dari dampak negatif teknologi. Banyak dari kita mengalami kecanduan scrolling tanpa henti, merasa takut ketinggalan informasi atau tren yang membuat cemas, dan sering merasa tidak cukup baik karena terus membandingkan diri dengan kehidupan sempurna orang lain di luar media sosial. Aspek keamanan dan privasi juga sangat mengkhawatirkan. Data pribadi kita bisa bocor atau disalahgunakan. Kita bisa menjadi korban penipuan online yang semakin canggih, dan akun-akun penting kita bisa diretas dengan password yang dicuri. Yang terakhir, produktivitas kita justru terganggu. Notifikasi yang terus berdatangan membuat kita susah fokus, niat membuka gadget sebentar, malah berjam-jam tanpa sadar. Kerja jadi lambat karena kita mencoba multitasking yang sebenarnya tidak efektif sama sekali. Cara meminimalkan risiko. Sekarang mari kita bahas cara meminimalkan risikonya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membatasi waktu layar. Cobalah set limit 2 hingga 3 jam untuk media sosial per hari. Gunakan fitur screen time yang ada di smartphone untuk memantau dan mengontrol penggunaan. Pasang alarm pengingat agar kita ingat untuk istirahat. Jaga privasi dan keamanan digital kita dengan serius. Gunakan password minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Aktifkan two-factor authentication atau verifikasi 2 langkah untuk akun-akun penting. Dan yang paling penting, jangan sembarangan membagikan data pribadi atau lokasi kita di dunia maya. Lakukan di digital detox secara rutin. Coba weekend tanpa media sosial sesekali. Biasakan 1 jam sebelum tidur tanpa gadget agar tidur lebih berkualitas. Saat liburan, jadikan itu waktu untuk benar-benar disconnect dengan menikmati momen tanpa gangguan digital. Terakhir, selalu verifikasi informasi sebelum mempercayainya. Cek sumber berita dengan teliti, jangan langsung percaya begitu saja. Cross-check dari 2 hingga 3 sumber berbeda untuk memastikan kebenarannya. Dan yang paling penting, jangan ikut-ikutan menyebarkan hoaks yang bisa merugikan banyak orang. Cara memaksimalkan manfaat. Lalu bagaimana cara kita memaksimalkan manfaatnya? Kuncinya adalah menggunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif.
Buka aplikasi dengan tujuan yang jelas, misalnya untuk belajar skill baru atau mencari informasi penting, bukan sekadar scroll tanpa arah yang jelas. Manfaatkan fitur-fitur positif yang ada, gunakan reminder untuk mengatur jadwal, aplikasi tracking kesehatan untuk memantau olahraga kita, dan berbagai aplikasi produktivitas untuk mengorganisir hidup dengan lebih baik. Penting juga untuk memfilter konten berkualitas. Follow akun-akun yang edukatif, inspiratif, dan positif. Jangan ragu untuk unfollow yang bikin insecure atau hanya membuang-buang waktu tanpa memberi nilai tambah. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun jaringan dengan orang-orang yang tepat. Manfaatkan LinkedIn untuk networking profesional. Bergabung dengan grup online untuk belajar bareng dan temukan komunitas yang suportif dan membangun. Tips praktis sehari-hari. Ada beberapa tips praktis yang bisa langsung kita terapkan mulai hari ini. Yang pertama adalah aturan 20-20-20-20 untuk kesehatan mata. Setiap 20 menit menatap layar, istirahatlah sejenak. Lihatlah objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik untuk membuat mata kita rileks dan mencegah kerusakan jangka panjang. Gunakan mode jangan ganggu saat perlu fokus. Matikan semua notifikasi saat waktu kerja atau belajar. Fokus penuh selama 1 hingga 2 jam. Baru kemudian cek HP. Percayalah, produktivitas kita akan naik drastis dengan cara ini. Buat no phone zone di rumah. Kamar tidur sebaiknya bebas dari HP agar tidur lebih berkualitas. Meja makan juga harus menjadi zona tanpa gadget agar kita bisa benar-benar menikmati makanan dan obrolan bersama keluarga. Bahkan, toilet pun sebaiknya bebas dari HP, meskipun ini mungkin yang paling sulit. Dan jangan ragu untuk unfollow konten atau akun yang memberi dampak negatif, akun yang membuat kita insecure tentang body atau kehidupan kita, konten yang toksis atau penuh drama, dan yang membuat kita FOMO atau cemas sebaiknya segera di-unfollow. Kesehatan mental kita jauh lebih berharga. Keseimbangan digital. Yang perlu kita ingat adalah teknologi hanyalah alat, bukan tujuan hidup kita. Gadget seharusnya memudahkan hidup, bukan menjadi pusat kehidupan kita. Jangan sampai hubungan kita dengan teknologi terbalik, di mana kita yang jadi budak gadget. Prioritaskan selalu kehidupan nyata di atas dunia maya. Teman yang ada di depan mata jauh lebih penting daripada notifikasi di HP. Real connection dengan orang-orang di sekitar kita jauh lebih bermakna dari 1000 likes di media sosial. Biasakan untuk berpresent dalam momen-momen penting. Saat quality time bersama keluarga atau menghadiri acara penting, simpan HP. Nikmatilah momen itu dengan sepenuh hati, bukan hanya untuk difoto dan dijadikan konten. Ingat, memori indah tercipta dari pengalaman yang benar-benar kita rasakan, bukan dari berapa banyak story yang kita upload. Luangkan juga quality time tanpa gadget secara rutin, berolahraga, menekuni hobi, ngobrol langsung dengan orang terdekat, atau membaca buku fisik. Aktivitas-aktivitas inilah yang membuat hidup kita seimbang dan benar-benar. Penutup dan call to action. Teman-teman, perubahan tidak harus dimulai dengan sempurna. Mulailah dari satu kebiasaan kecil. Tidak perlu langsung menerapkan semua tips sekaligus. Pilih salah satu atau 2 tips yang paling relevan. Terapkan dengan konsisten selama seminggu. Rasakan perbedaannya, baru kemudian tambah kebiasaan baik lainnya. Jangan lakukan sendirian. Ajak orang-orang di sekitar untuk ikut berubah. Keluarga bisa membuat family screen time rules bersama-sama. Ajak teman-teman untuk digital detox bareng agar lebih seru dan saling support. Mari kita akhiri dengan sebuah quote dengan powerful. Gunakan teknologi, jangan digunakan teknologi. Ingatlah selalu bahwa kita yang harus mengontrol gadget, bukan gadget yang mengontrol hidup kita. Bijak berteknologi adalah kunci untuk kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna di era digital ini. Terima kasih.